Cerita dimulai di sebuah panti asuhan di Raccoon City. Claire Redfield kecil sedang tidur ketika dibangunkan oleh suara-suara aneh. Hello? What do you want? Claire terlihat ketakutan, namun kakaknya yaitu Chris Redfield mencoba menenangkan Claire, mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Claire yang akhirnya tidak bisa tidur kemudian mencoba berjalan keluar, tapi ia kembali mendengar suara aneh, sehingga ia pun mencoba mengikuti sumber suara tersebut. Hello? What's your name? Lisa Trevor? Where do you live? Hello? Hey. What are you doing out of bed? Tiba-tiba muncul Dr. Birkin yang memergoki Claire keluar dan menanyakan apa yang dilakukannya. Untung saja muncul Chris yang berbohong dengan mengatakan jika Claire terkadang tidur berjalan. Mereka pun kemudian disuruh untuk kembali ke tempat tidur mereka. Bertahun-tahun kemudian, Claire kini sedang menumpang sebuah truk menuju Raccoon City. Sopir truk yang terlihat terganggu akibat Claire yang terbangun dari mimpi buruknya itu pun kemudian mencoba menggodanya. Namun karena tidak fokus menyetir, ia pun kemudian menabrak seseorang yang berada di tengah jalan. Claire dan sopir truk turun untuk memeriksanya. Tapi ketika mereka sedang berdebat dengan apa yang harus mereka lakukan, tiba-tiba orang itu bangkit kembali dan pergi menuju ke dalam hutan. Mereka masih tidak menyadari hal itu, sampai ketika anjing sang supir kemudian turun dan mulai menjilati darah orang tadi. Sementara itu, di sebuah bar di Raccoon City, kita diperkenalkan dengan anggota tim Alpha dari Raccoon Police Department. Ada Jill Valentine, Albert Wesker, Richard Aiken, dan seorang polisi pemula yaitu Leon S. Kennedy. Mereka sedang bersantai sebelum memulai tugas malam. Tiba-tiba, ada seorang petugas yang memberitahu mereka bahwa ada laporan penemuan mayat di dekat Spencer Mansion, sebuah properti tua milik pendiri Umbrella yang bernama Oswald Spencer. Mereka pun kemudian bergegas kembali ke kantor polisi. Namun, ketika Leon hendak pergi, ia justru melihat jika mata pelayan bar itu tiba-tiba mengeluarkan darah. Really shoot your own partner. What's going on with your eye? Oh, it's been doing that the You last should couple. see someone about that. Probably nothing. Beberapa saat kemudian, Claire akhirnya sampai di rumah Chris. Ia masuk dengan cara membobol kunci karena rumahnya ternyata dikunci dari dalam. Chris yang baru saja bangun kaget menemukan adiknya di rumah setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Hubungan mereka tampak tegang. Chris merasa ditinggalkan oleh Claire yang kabur dari panti asuhan dan tidak pernah memberi kabar. Ia juga merasa berhutang budi pada Umbrella dan Dr. Birkin yang telah membantunya tumbuh dewasa dan masuk akademi kepolisian. Claire menjelaskan alasannya kembali. Ia menunjukkan sebuah video dari seorang jurnalis konspirasi bernama Ben Bertolucci. Dalam video tersebut, Ben mengklaim bahwa Umbrella Corporation telah meracuni pasokan air Raccoon City selama bertahun-tahun. What's in the water? This whole town's been poisoned. Come on. Thought that they could let this town all shiny poisoning the water. He's out of the bottle. What they're gonna do to this I've town? been able to make contact. He's crazy and conspiracy theories. Di tempat lain, terlihat Dr. Birkin yang terbangun mendengar jeritan anaknya yang bermimpi buruk. Ia pun mencoba menenangkan anaknya itu. Tidak lama kemudian, ia mendapat sebuah telepon dan raut wajahnya seketika berubah. Pada saat itu juga, terdengar sebuah sirene darurat dari Umbrella Corporation. Dr. Birkin pun segera mengajak keluarganya untuk pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Chris kemudian bergegas pergi menuju kantor polisi dan meninggalkan Claire sendirian di rumah. Tapi tidak lama setelah kepergian Chris, keanehan pun mulai terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Hello? Beberapa saat kemudian, para anggota polisi telah berkumpul untuk mendengarkan briefing dari Chief Irons. Ia meminta mereka semua untuk bergegas pergi menyelidiki tim Bravo yang dikirimkan ke Spencer Mansion beberapa jam lalu, yang sampai sekarang tidak ada kabarnya. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Wesker mendapatkan pesan misterius yang berusaha ia sembunyikan. Let's get
Sementara itu di tempat lain, anjing milik sang sopir akhirnya terinfeksi setelah menjilat darah orang yang ditabrak tadi dan kini mulai berubah menjadi zombie. Anjing itu pun kemudian menggigit tangan sang sopir. Beberapa saat kemudian, setelah para polisi berangkat dan meninggalkan Leon di kantor polisi, sang sopir truk yang akhirnya juga menjadi zombie kemudian mulai kehilangan kendali truknya yang kini menuju ke kantor polisi. Fuck! There may be others. Leon kemudian segera mengunci gerbang kantor polisi, tapi Chief Irons ternyata berniat melarikan diri karena sepertinya ia tahu jika ada yang tidak beres dengan kota ini. Ia membawa semua barangnya dan bergegas pergi menggunakan mobilnya, meninggalkan Leon yang kebingungan dengan apa yang terjadi. Sementara itu, Chris dan teman-temannya berhasil menemukan mobil tim Bravo yang terguling di pinggir hutan. Jesus Christ. Really? Chief Irons akhirnya sampai di perbatasan, namun ia tidak bisa keluar karena tempat tersebut dijaga para pasukan Umbrella Corporation. Dan ketika semua orang mulai mencoba meminta penjelasan apa yang terjadi, tapi para pasukan tersebut justru menembaki mereka. Chief Irons yang ketakutan itu pun akhirnya terpaksa kembali ke kantor polisi. Namun di sana ia mendengar ada sesuatu, sehingga ia langsung mengambil senjatanya. Drop your gun! Show me your hand! Got a gun. Dan untung saja muncul Claire yang menyelamatkan Chief Irons. Sementara itu di luar kantor polisi kini terlihat para penduduk yang telah terinfeksi mulai berkumpul dan berusaha mendobrak masuk pintu gerbang. Chief Irons kemudian berniat menghubungi Chris dan teman-temannya karena mereka memiliki helikopter yang bisa digunakan untuk keluar dari kota ini. Sementara itu, Chris dan teman-temannya kemudian melanjutkan perjalanan menuju Spencer Mansion. Di sana mereka membagi tim menjadi dua kelompok karena tempat tersebut cukup luas. Jill bersama dengan Wesker, sementara Chris bersama dengan Richard. Show me your hands. I need you to stay right there. Chris kemudian menyuruh Richard untuk melihat lantai atas, sementara ia berusaha menolong polisi yang sekarat tersebut. Sementara itu, Brad yang menunggu di dalam helikopter tidak menyadari jika para zombie sudah berada di sekitarnya. Di sisi lain, Jill dan Wesker masih belum menyadari semua kejadian barusan. Wesker masih fokus dengan pesan yang ia terima dan mencoba mencari jalan keluar sesuai yang ada di dalam pesan. Tapi pada saat itu, Brad yang tergigit zombie tadi mulai mengarahkan helikopter ke arah mereka. What the hell is Vickers doing? Di kantor polisi, Claire dan Leon yang sedang mengambil senjata kemudian mendengar suara minta tolong dari bawah tanah. Ternyata itu adalah Ben yang telah dipenjara akibat teori konspirasi yang ia sebar mengenai Umbrella Corporation. Leon yang terlalu gegabah mendekati Ben kemudian membuatnya berhasil merebut senjata Leon dan memintanya untuk mencari kunci untuk membuka sel penjaranya. Open the goddamn door. Okay. Fucking Christ, hurry up. Well, I'm done taking chances. Dan untung saja muncul Claire yang menyelamatkan Leon. Sementara itu, Jill dan Wesker ternyata berhasil selamat dari ledakan helikopter. Namun di sini Wesker akhirnya melihat jalan keluar rahasia dari tempat tersebut. Wesker ternyata selama ini telah bekerja sama dengan sebuah organisasi rahasia yang menginginkan virus yang telah diteliti oleh Dr. Birkin. Mereka telah membayar Wesker untuk mengambil virus tersebut. Jill sulit menerima jika Wesker akan berbuat seperti itu, tapi memang itulah kenyataannya. I don't know, and I don't. What are you talking about? This small town. These are your friends! What are you
Wesker. Sementara itu, para zombie yang berkumpul di depan gerbang kantor polisi kini semakin banyak, sehingga gerbang tersebut tidak sanggup lagi menahan para zombie. No way, come on. Doc's this way. Let's go, let's go. Chief Irons kemudian membawa mereka ke bekas tempat panti asuhan Raccoon City. Claire kembali teringat kenangan buruk ketika Dr. Birkin hendak melakukan eksperimen kepadanya, yang akhirnya membuatnya pergi dan melarikan diri dari panti asuhan tersebut dan meninggalkan Chris selama ini. Claire akhirnya mengetahui jika Chief Irons sepertinya telah disuap oleh Umbrella Corporation mengenai eksperimen yang dilakukan mereka kepada anak-anak. Namun ketika mereka masih berdebat, Leon kemudian bertemu dengan Lisa yang seolah memberitahu jika ada sesuatu di atas mereka. Guys! Guys! Setelah berhasil mengalahkan liker tersebut, Lisa kemudian menuntun mereka ke suatu tempat. Ia memberikan sebuah kunci yang ternyata untuk membuka elevator tersembunyi di ruangan tersebut. Elevator tersebut terhubung dengan Spencer Mansion, dan Claire kemudian pergi sambil mengucapkan terima kasih kepada Lisa. Sementara itu, Chris yang kini sendirian masih mencoba menelusuri Spencer Mansion. Dan untung saja muncul Jill yang membantu Chris. Jill kemudian memberitahu Chris bahwa Wesker telah berkhianat. Sementara itu, Claire dan Leon akhirnya tiba di ruang bawah tanah Spencer Mansion. Di sana mereka melihat sebuah laboratorium tua yang sudah ditinggalkan. Dan mereka kemudian memutar rekaman tentang eksperimen yang mereka lakukan kepada Ashford Twins yang merupakan keturunan dari salah satu pendiri Umbrella Corporation, yaitu Edward Ashford. Melihat hal itu, Claire semakin muak karena ia kembali teringat dengan masa lalunya di tempat ini. This is where they tried to bring What is this place? They're experimenting on him. No! Let's go find my brother. Di tempat dekat mereka, terlihat Dr. Birkin yang sedang mengambil hasil penelitiannya, yaitu G-Virus. Tapi Wesker ternyata juga sampai di sana, dan ia berniat untuk merebut virus tersebut. I've discovered that. I'm not giving it to anybody. I'm not really offering. Wait, just put it down. Who do you work for? Hey! Kid! Dan untung saja muncul Jill yang akhirnya menembak Wesker. Di sela nafas terakhirnya, Wesker meminta maaf kepada mereka karena telah berkhianat. Ia kemudian memberitahu sebuah jalan keluar yang bisa mereka pakai untuk pergi dari tempat tersebut. Karena ternyata Umbrella Corporation berniat menghancurkan Raccoon City untuk menghapus semua jejak mereka. Mereka pun kemudian membawa anak Dr. Birkin yaitu Sherry untuk segera pergi dari sana. Namun Dr. Birkin tadi tiba-tiba bangkit kembali karena ia ternyata telah menggunakan salah satu serum G-Virus. Mendengar raungan Dr. Birkin, Jill dan Chris kemudian terpaksa bersembunyi terlebih dahulu. Chris, you really believe you? From my brother. Dan untung saja muncul Claire yang kemudian berhasil menghabisi Dr. Birkin. Mereka pun kemudian segera berlari keluar dari sana menuju sebuah kereta tua, seperti yang dikatakan oleh Wesker. Tapi pada saat itu, Umbrella Corporation mulai menghancurkan seluruh Raccoon City. Kereta mereka akhirnya tidak bisa berjalan karena tertimpa reruntuhan. Dan ternyata Dr. Birkin tadi masih hidup dan kini telah bermutasi menjadi G-Mutants.
Mereka akhirnya berhasil menghabisi Dr. Birkin dan menjadi survivor dalam proses penghancuran Raccoon City yang dilakukan oleh Umbrella Corporation. Beberapa waktu kemudian, terlihat Wesker yang ternyata masih hidup. Di sampingnya muncul sosok Ada Wong yang ternyata menjadi orang yang menyuruh Wesker untuk mencuri G-Virus tadi. Ada mengatakan bahwa Wesker telah bangkit dari kematian dan mereka kini akan melanjutkan rencana selanjutnya. Cerita dimulai di sebuah dunia di mana para orang mati tidak benar-benar mati, melainkan berubah menjadi zombie. Namun, para zombie ini tidak memakan daging ataupun otak manusia. Mereka hanya berkeliaran ke sana kemari. Tapi, apa yang terjadi jika tiba-tiba para zombie tersebut berubah menjadi ganas dan mulai menyerang manusia? Di sebuah kota, di mana para manusia tinggal bersama dengan para zombie yang disebut sebagai living impaired, terlihat mulai terjadi huru-hara. Para manusia merasa dirugikan karena para zombie membuat jumlah populasi menjadi bertambah. Para zombie ini tidak tidur sehingga menjadi saingan berat di tempat kerja, dan bahkan para zombie yang masih cantik juga bisa menjadi pekerja zombie komersil. Di dunia itu ada sebuah perusahaan yang bernama Coleman's Retirement Services for the Living Impaired yang bergerak dalam bidang jasa mempensiunkan para zombie, atau secara bahasa kasar adalah menghabisi para zombie, bagi para keluarga yang sudah muak melihat keluarga mereka yang telah menjadi zombie. Freddy dan Carl adalah dua orang pengangguran dan merupakan sampah masyarakat. Mereka bahkan nekat mencuri gigi emas dari zombie hanya untuk mendapatkan uang. What the hell, dude? Don't put that in your mouth. Survival of the Nasty gold teeth. cash. Suatu ketika, mereka punya ide untuk menyamar menjadi karyawan Coleman's Retirement Services. Mereka mendatangi rumah Tuan McKenna yang ingin mempensiunkan ayah mertuanya yang dipanggil Pop-Pop. Keluarga McKenna tampak kesulitan menghadapi Pop-Pop. Bahkan anak mereka sering menembakinya, seolah itu adalah hal biasa. More shooting at Pop-Pop's just a fucking... Proceed with the extra. Are you sure this is... Stronger than you. Like new. Here you go. Pleasure doing business with you. Carl dan Freddy berhasil membawa Pop-Pop dan menipu keluarga McKenna. Namun, tidak lama setelah mereka pergi, karyawan Coleman yang asli yaitu Stanley dan Rocco kemudian tiba di rumah McKenna dan menyadari bahwa mereka telah ditipu. Beberapa saat kemudian, Carl dan Freddy ternyata menyerahkan Pop-Pop kepada seorang pria bernama Don yang merupakan jasa pengumpul zombie ilegal. Dan karena kondisi Pop-Pop yang sudah rusak, Don hanya membayar setengah harga saja. It's not that bad. He's holding on the pogos. Inspiring. Head spinning zombie. Full price. What? Fine. You win. Di sebuah iklan, kita melihat Bob Coleman, pendiri Coleman Corp, menjelaskan bagaimana perusahaannya mempelajari otak manusia dan mengajak masyarakat untuk mendonorkan orang-orang terkasih mereka yang telah menjadi zombie melalui layanan pensiun mereka. Kembali ke Carl dan Freddy yang sedang berkumpul di sebuah restoran. Tiba-tiba muncul saudara tiri Carl yang bernama Maggie yang datang dan kesal karena bagiannya dari pekerjaan Pop-Pop berkurang akibat pembayaran yang tidak penuh dari Don. Just hand me my share. You're short. On, he paid us half. Just trust me for See, once. I knew it. No. Sementara itu, di kantor Coleman Corp, seorang eksekutif bernama Hannity memarahi Stanley dan Rocco karena banyak calon zombie yang hilang di wilayah mereka, yang tentu saja itu diakibatkan oleh ulah Carl dan Freddy, sehingga Hannity memutuskan untuk menahan gaji mereka sampai masalahnya berhasil diatasi. Know why you're here. We got our pickup stolen. A lot of all coming. They're stealing. You are currently owned. We're withholding your last name. Understood. Freddy kemudian mengunjungi rumah Carl. Di sana, ia bertemu Nyonya Neart yang merupakan nenek Carl yang tampak cemas karena dokter mengatakan bahwa ia akan menjadi zombie. Sementara itu, Carl sedang sibuk di kamarnya menonton Zelfirella, seorang bintang zombie komersil yang diperankan oleh seseorang bernama Jane. Tapi sebelum hendak memulai acaranya, tiba-tiba muncul Freddy dengan topeng pegulatnya. Freddy kemudian menemui Maggie. Freddy yang sebenarnya sudah lama suka kepada Maggie, kemudian mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Wanted to say that. You guys ready for Yes. Heck. Dalam perjalanan menuju lokasi pengambilan zombie berikutnya, Freddy menunjukkan sebuah cincin yang terpasang di jari busuk kepada Carl. Ia berencana melamar Maggie menggunakan cincin itu. Carl merasa jijik dan mengatakan bahwa Maggie tidak menyukai Freddy.
Mendengar perkataan itu, Freddy pun marah dan mereka pun bertengkar. You're not even dating. That whore thing stinks. Conversation grosses me. He doesn't even like you. I'm sorry, man. Filth on the internet makes Okay, you wanna go there? Let's go. Ternyata panggilan pengambilan zombie itu adalah jebakan. Semua itu adalah ide Stanley dan Rocco untuk menjebak siapa sebenarnya yang selalu mengambil zombie milik mereka. Stanley dan Rocco kini menuntut $50.000 dan mereka mengancam akan mencelakai nenek Carl jika mereka tidak membayar dalam waktu 24 jam. Yes, we have. Shut up. Well, we're here for... It was a trap. What we're capable of. We understand. It's fine. No, please. Shut up. Go. Beberapa saat kemudian, Carl dan Freddy telah dikembalikan ke tempat tinggal mereka. Namun ternyata Stanley dan Rocco telah menculik nenek Carl sebagai gantinya. For Coleman. Grandma? $25,000. We want the money back or... Mereka bertiga putus asa mencari cara mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Dan satu-satunya solusi yang ada di kepala mereka adalah meminta bantuan Don. Carl awalnya enggan karena merasa tidak nyaman dengan Don, tapi Maggie dan Freddy mendesaknya. Mereka akhirnya menemui Don, yang kemudian memperkenalkan mereka pada Otto, seorang seniman eksentrik. Otto menawarkan pekerjaan bernilai tinggi, yaitu mengambil Debbie Jones yang juga dikenal sebagai Zelfirella dari pemakaman Country Hill. Namun tempat tersebut merupakan properti milik Coleman. I gathered quite the collection. I want her at my arm. Silverella. She's been located in her... all the boring info. This cemetery. You want us to steal from... 25! It's double. All right. Rencana pun terbentuk. Mereka akan mencuri dari Coleman untuk membayar tebusan kepada Stanley dan Rocco yang juga merupakan karyawan Coleman. Jadi intinya, mereka akan mencuri dari Coleman untuk membayar Coleman. Sementara itu di Coleman Corp, Hannity mempresentasikan proyek Zoltan. Ini adalah formula kimia yang sangat tidak stabil dan menular, dirancang untuk membuat para zombie menjadi sangat agresif dan bahkan meledak. Ia berencana menggunakan Zoltan pada acara pameran seni Otto sebagai langkah untuk memberantas zombie. Proud to present Project Zoltan. Tapi Bob Coleman ternyata tidak setuju dengan proyek Zoltan yang diusulkan oleh Hannity, sehingga ia berencana untuk memindahkan Hannity ke tempat lain. Beberapa saat kemudian, di pemakaman Country Hill, Maggie berhasil meretas sistem keamanan, sementara Carl dan Freddy menggali makam Zelfirella. Sambil menunggu, Maggie menemukan file-file rahasia mengenai proyek Zoltan di sistem Coleman. Tidak lama kemudian, Carl dan Freddy akhirnya berhasil membuka peti mati Zelfirella. Namun mereka kecewa berat karena Zelfirella ternyata sudah menjadi kerangka kering. Mereka pun kembali saling ribut sendiri, sehingga para penjaga di sana kemudian mengetahui keberadaan mereka. Keesokan harinya, Hannity menemukan Bob Coleman telah meninggal dan berubah menjadi zombie. Tentu saja itu semua adalah ulah Hannity sendiri, karena dengan Bob Coleman yang telah menjadi zombie, maka Hannity akan menggerakkan perusahaan itu dari balik layar dan melanjutkan proyek Zoltan. Inspiration, seizing all opportunity, seizing mine. I'm taking over. Carl, Freddy, dan Maggie berhasil lolos dari kejaran penjaga pemakaman, meskipun Carl terkena tembakan. Stanley kemudian menelepon mereka. Terungkap bahwa Stanley adalah mantan pacar Maggie. Maggie yang marah kemudian meminta untuk berbicara dengan neneknya untuk memastikan bahwa neneknya masih hidup. Tapi ternyata ini yang kemudian terjadi. Screw Coleman, okay? So after all this If you don't bring my 50 here, goes bye-bye. How do we even know she's alive? What the hell was that? Nothing. Let's put Grandma on the phone right now. Hello? All right, that's enough. You got... Mereka kembali bingung karena Zelfirella yang asli kini telah hancur. Carl teringat pada Zelfirella versi zombie komersil yang sering ia tonton, yaitu yang diperankan oleh Jane. Mereka pun kemudian bergegas menuju tempat tersebut. Carl kemudian memperkenalkan nama sosial medianya yang ternyata adalah pelanggan setia video Zelfirella. Di sana mereka bertemu Jane dan langsung membawanya kabur dari tempat itu. Oh, so... Ow! Look, we don't have much time. Oh, shit. Di dalam perjalanan, karena terlalu fokus mendengar berita di radio, Fred kemudian tidak sengaja menabrak zombie. Freedom of speech. You should definitely Love.
Freddy, pull over! Stanley kemudian menghubungi mereka lagi dan memintanya agar segera menyerahkan uangnya. Namun ketika mereka hendak pergi, ternyata Jane sudah menghilang. Carl pun mencoba mencarinya, dan ternyata Jane mulai curiga kemana mereka mau membawanya. Hello? Baby! Where are you taking me? I'm taking you to Automatics. I think Artist and... want you to be his date for tonight's event. That's so romantic. Sementara itu, tiba-tiba muncul seorang sheriff yang dikira akan menahan mereka karena mereka kini buronan. Tapi ternyata sheriff itu tidak tahu dan justru membantu mereka melepaskan zombie yang tersangkut di roda mobilnya. Carl yang melihat kejadian itu kemudian mengira jika temannya akan ditahan, sehingga ia langsung menghajar sheriff tersebut. There you go, folks. Get rid of that smell. What the hell did you do? That salt on a really nice... How was I supposed to... Fuck all of you. Di tempat lain, terlihat asisten Bob Coleman yang sedang merawatnya. Namun tiba-tiba muncul Hannity yang kemudian melepaskan gas dari proyek Zoltan. Hannity. Focus on scary moments of special forces. Following. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di galeri seni Otto. Suasana sudah ramai oleh pengunjung dan media yang meliput acara tersebut. Hannity juga terlihat sudah ada di tempat tersebut. Dan ketika acara utama para zombie sudah dimulai, Hannity mulai melepaskan gas proyek Zoltan ke dalam ruangan tersebut. Di saat bersamaan, Carl dan teman-temannya menemui Otto untuk menyerahkan Jane yang dikira oleh Otto adalah Zelvirella yang asli. Tapi Otto akhirnya mengetahui jika dia adalah palsu, sehingga ia sangat marah kepada mereka. Namun, sebelum sempat menghukum mereka, tiba-tiba muncul zombies yang sudah terpengaruh oleh gas proyek Zoltan. I got fooled. She's a worthless... Adios, guys. Sementara itu, Don yang berusaha membawa kabur uangnya, tapi sayangnya ia justru terkepung zombie. Carl dan teman-temannya kemudian berniat pergi dari tempat tersebut. Namun mereka baru sadar bahwa semua zombie-zombie tersebut kini telah berubah menjadi ganas. Keadaan diperparah dengan berita bahwa merekalah yang menjadi teroris dan yang menyebabkan semua kekacauan ini. Tapi mereka baru sadar bahwa Jane sudah tidak ada di tempat tersebut. It's like they're only attracted to us. Getting our money. Backstabbing. Dan ternyata Jane sebenarnya juga adalah zombie dan ia justru meninggalkan mereka sambil membawa uangnya. Carl, Freddy, dan Maggie yang kini terjebak tidak punya pilihan lain lagi selain melawan mereka semua. Tiba-tiba seluruh zombie tersebut ditembaki oleh Hannity dan anak buahnya. Ia juga berhasil menangkap Jane. Hannity dengan sombong mengakui bahwa ia telah merekayasa seluruh insiden proyek Zoltan ini agar para zombie terlihat jahat di mata masyarakat, sehingga Coleman Corp bisa mendapatkan kontrak pembersihan besar-besaran dan ia menjadi pahlawan. Still alive, Project Zoltan. Exposed your truth. Namun ternyata salah satu anak buah Hannity adalah Stanley yang berhasil menyusup. Stanley yang sudah muak kepada Hannity kemudian berniat untuk mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Tapi karena terlalu banyak bicara, Hannity berhasil merebut senjatanya dan membuat Stanley pingsan. Hannity pun kemudian berniat untuk menghabisi mereka semua. Perfect scapegoat. Ketika mereka mengira jika Freddy telah tewas, namun ternyata peluru tadi mengenai cincin yang dibawanya untuk melamar Maggie. Tapi mereka baru menyadari jika uang mereka telah hilang dan juga Stanley.
Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya bisa kembali ke rumah. Mereka terlihat santai sambil menikmati kehidupan mereka. Namun kali ini ada yang sedikit berbeda, karena di luar kini terlihat para zombie yang telah menjadi ganas telah menghancurkan seluruh kota. Dan inilah awal mula kiamat zombie yang sebenarnya. Cerita dimulai dengan sebuah daerah yang sangat terpencil. Tidak lama kemudian, kita mendengar laporan radio tentang serangan anjing di lokasi konstruksi dengan dugaan kasus rabies. Anjing tersebut dilaporkan sudah diamankan oleh pemiliknya. Seorang petugas bernama Neil merespons panggilan tersebut. Setibanya di lokasi, Neil bersama rekannya yaitu Cortez mencoba melihat anjing yang berada di kandang. Untungnya muncul Gibson yang menembak anjing itu. Cortez terluka dan berdarah akibat serangan itu, namun ia meremehkan lukanya. Meskipun Neil menyarankan untuk memanggil bantuan medis, Cortez menolaknya, mengatakan bahwa ia tidak mau melalui urusan birokrasi yang sangat ribet. Dia bahkan berbohong melalui radio kepada operator yang bernama Helen bahwa lukanya hanya goresan kawat berduri. Kejadian ini adalah kasus infeksi ketiga pada hewan dalam minggu itu, dan Neil tampak khawatir dengan semua kejadian ini. It's the third one this week, EFW and Bishop. That'll make for a fun. No. You alright, bud? Take care of Cujo here. Now, come on, buddy. Yeah. Come in, Annie Oakley. Setelah insiden itu, Cortez berbicara empat mata dengan Neil. Cortez mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Neil yang tampak tidak fokus akhir-akhir ini. Cortez mengatakan bahwa ia memahami Neil sedang melewati masa sulit karena Neil ternyata telah kehilangan anaknya sekitar 2 bulan yang lalu. Cortez bahkan menyarankan Neil untuk mengambil cuti. Family should have lapses in judgment. You jackass, put that back. I'm not sure I can do some real time off. It's only been 2 months. You're offering we paid big. Shut up. Beberapa saat kemudian, Helen sedang merawat luka Cortez di kantornya. Putri Cortez yang bernama Olivia kemudian datang dengan panik setelah mendengar ayahnya terluka. Olivia tampaknya takut jika ayahnya sampai terkena infeksi rabies, sehingga ia mencoba memaksa Cortez pergi ke rumah sakit. Tapi Cortez tetap menolaknya. Setelah itu, Olivia mendekati Neil dan ingin mengembalikan beberapa barang milik putra Neil yang bernama Ben. Neil dengan sedih mengatakan jika Olivia boleh menyimpannya karena Ben pasti menginginkannya. I found some stuff of Ben's. Whatever you found, I know this meant a lot to him. I appreciate everything that you've done. He is fond of me. Right? Well, thanks. Gibson kemudian mengantar Neil pulang. Gibson mencoba menghibur Neil dan mengatakan bahwa ia sangat khawatir dengan keadaannya. Gibson dengan tulus mengatakan bahwa Neil adalah sahabat terbaiknya yang bahkan sudah ia anggap seperti saudara. You gotta talk to me, man. Worried about you. From anybody. Not fucking helpful. You're the closest thing that I've ever had. You've been really good. Just what we do. Neil tiba di rumah dan mendapati istrinya yang bernama Abby juga terlihat sedih. Rumah mereka berantakan dengan barang-barang yang belum dikemas. Abby duduk dikelilingi foto-foto Ben. Abby mengungkapkan bahwa ia belum bisa menerima kepergian Ben. Neil mengatakan bahwa Ben tidak akan kembali dan mereka harus berhenti membohongi diri sendiri. Not asking me to either. Fucking heart's gonna cave in. I agree. Believe that he's There's so many places we... Ben is not coming back. He's gone. We gotta stop bullshitting ourselves. I'm just supposed to let him go. Anything could have happened. Neil! Malam itu Neil tidur sendirian, menandakan adanya jarak antara ia dan istrinya akibat duka mereka. Keesokan paginya, Neil tampak merenung. Ia mulai teringat dengan kenangan bersama anaknya. Come here for a second. All right, close your eyes. Open them. Look deep into Nate. Then, Wow, that's really just nothing. for a while, what really matters? Thanks. Love you too, Dad. Neil kembali tersadar. Ia berada di tepi danau dengan pikiran kosong. Ia merasa bahwa semua kehidupan bahagia miliknya kini telah berakhir. Neil berpikir bahwa inilah akhirnya. Namun ia kemudian mengurungkan niatnya ketika tiba-tiba ia melihat ada seorang wanita yang hampir tenggelam di danau itu. Neil yang panik langsung bergegas pulang. Ia membangunkan Abby, mendesaknya untuk segera berkemas dan pergi.
Neil mencoba meminta bantuan melalui radio, melaporkan adanya situasi darurat. Ia mencari amunisinya, tapi tidak menemukannya. Abby dengan ketakutan mengakui bahwa dialah yang mengambil dan mengosongkan senjatanya karena khawatir dengan kondisi mental Neil. Dan sebelum sempat pergi, tiba-tiba muncul zombie lain yang mulai datang ke rumah mereka. Neil langsung membawa istrinya masih belum terlalu sadar itu ke dalam mobil dan bergegas pergi dari sana. Neil kembali mencoba menghubungi Gibson melalui radio, namun ia masih tidak menerima balasan. Neil tiba-tiba menghentikan mobilnya dan langsung putar arah ketika melihat di depannya kini telah terjadi kekacauan. Setelah berkendara cukup jauh, Neil kemudian berhenti sejenak dan mencoba menjelaskan apa yang terjadi kepada Abby. Please just tell me what's going on. Monsters. Maybe keep your eyes open to see what we're up I against. know whatever has happened. I believe you. And explain to me what is scared. You're scaring me. Something very bad. Infected. Whatever the fuck this is. They're gonna be coming to get us. Monsters and they start. Viral mutation. I don't know. I'm not a fucking scientist. Okay. Rencana mereka adalah singgah sebentar di rumah untuk mengambil perbekalan, lalu pergi ke rumah Cortez. Tapi saat itu Neil baru teringat bahwa Cortez pernah terkena gigitan anjing gila kemarin, sehingga ia mulai curiga jika itu adalah penyebab semua kejadian ini. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah mereka. Neil meminta Abby menunggu di truk dan mengunci pintunya. Namun Abby tidak mendengarkan dan masuk ke dalam rumah. Neil menyusulnya dan menemukan Abby di kamar anaknya. Ia kembali menangis sambil mengingat anaknya. You think I'm crazy. We need to keep looking. He's gonna go straight to mines. Yeah, let's get there. Could have been infected. Sementara Abby mengemasi barangnya, Neil kembali mencoba menghubungi Gibson, yang akhirnya berhasil terhubung. Tapi sayangnya, sinyalnya terputus. Gibson. Hold on. I don't know if you're out there. Neil, I copy. Attacked. Female. Neil, Yeah, that's about right. I'm coming, buddy. Gibson yang tidak terlalu mendengar perkataan Neil barusan, kemudian memutuskan untuk pergi ke tempatnya. Neil dan Abby kemudian segera pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum terlalu jauh berjalan, tiba-tiba mobilnya menunjukkan bahan bakarnya hampir habis. Mereka kemudian singgah sebentar di pom mini untuk mengisi bensin. Neil sekali lagi meminta Abby untuk tetap di truk dan mengunci pintunya. Neil kemudian masuk ke toko tersebut dan mengambil beberapa persediaan, tapi ia tidak melihat pemiliknya sama sekali. Neil kemudian mengambil wadah untuk menampung bensinnya, namun tiba-tiba muncul zombie yang menyerangnya. Neil kemudian bergegas kembali ke mobilnya dan kemudian mengajak Abby untuk membantunya membawa sebanyak mungkin persediaan dari toko tadi. Sementara itu, Gibson kini akhirnya tiba di rumah Neil. Anybody out here? Oh shit. Gibson yang terkejut itu pun kembali mencoba menghubungi Neil, tapi sinyal mereka putus-putus, sehingga Gibson tidak bisa mendengar suara Neil dengan jelas. Beberapa saat kemudian, Neil yang kini hendak menuju ke rumah Cortez kemudian mulai curhat kepada Abby tentang semua yang terjadi, tentang kehilangan anaknya dan bagaimana mereka menghadapi semua itu. I'm not sure it's possible. I give up hope. Like what? You to do anything stupid. There enough. You need to be an exquisite. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di rumah Cortez. Neil sekali lagi meminta Abby menunggu di mobil dan memberinya pisau untuk berjaga-jaga. Neil kemudian masuk ke rumah Cortez, mencoba berharap jika mereka semua masih baik-baik saja. Mike? Hey, Mike! It's me. I'm here to help.
Neil kemudian mencoba mencari Abby yang dibawa kabur oleh zombie Olivia. Ia melihat Abby sedang dikejar Olivia dan hendak menolongnya, namun tiba-tiba ia terselip dan jatuh ke bawah. Dan ketika pingsan, Neil kembali mengingat sekelebat ingatan tentang anaknya. You gonna go after him? Leave me alone! Follow me, Dad! Please help! Just talk to me. They're coming. Ben! 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 Keesokan paginya, Neil akhirnya terbangun dari pingsannya. Tapi di tempat itu sudah mulai banyak terlihat zombie yang berkeliaran. Neil kemudian kembali ke mobilnya dan di sana ia melihat Abby, sehingga ia langsung menghampirinya. No, no, no! Setelah pergi cukup jauh, Neil kembali mencoba menggunakan radionya untuk menghubungi siapapun yang bisa mendengarnya. Pada saat itu Gibson mendengar panggilan Neil, namun sekali lagi sinyalnya tidak terlalu baik. If anybody can hear me, my wife is compromised, not infected, whatever's happening. Hey, Neil, it's Gibbs. You copy? If that was someone responding towards Wolf No way. Neil pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju Menara Wolf Pass dengan tujuan untuk menghubungi siapapun dari posisi yang lebih tinggi. Tapi di sepanjang jalan, ia melihat jika orang-orang di sana juga sudah menjadi zombie. Neil akhirnya tiba di Menara Wolf Pass dan ia berjanji kepada Abby bahwa ia akan mencoba menghubungi pihak medis untuk mencoba mencari vaksinnya. Neil kemudian mulai memanjat ke atas menara. Neil kemudian mencoba menggunakan radio di sana dan ia akhirnya berhasil menghubungi Alpine Grove Medical Center. Neil melaporkan bahwa istrinya telah terinfeksi dan membutuhkan perawatan segera. Pihak medis menyuruhnya untuk tetap di Wolf Pass dan menunggu bantuan. Neil menolaknya. Ia mengatakan mereka tidak bisa tinggal di sana dan akan datang ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, Gibson akhirnya bisa menghubungi Neil. Hey, hello, anybody? Is that you? Can you hear me? Listen, I got Abby. I understand what's happening. Okay? Place ASAP. Fuck yes. Okay, I'm on my way. Hang on. Setelah mendengar suara Gibson, Neil akhirnya bergegas kembali ke rumahnya, berharap ia membawa kabar baik terkait infeksi tersebut. Neil kemudian membawa Abby untuk menemui Gibson. Gibbs. Drop the weapon! Neil yang tertembak kemudian mencoba melihat pantulan wajahnya sendiri. Ia melihat wajahnya yang berlumuran darah dan luka dan sudah hampir sama dengan tampilan zombie. Dan pada saat itu, Neil mulai tersadar dengan apa yang terjadi. Sebenarnya, Neil ini mengalami delusional dan semua zombie yang dilihatnya tidaklah nyata. Semua zombie yang dihabisinya selama ini sebenarnya adalah manusia, namun Neil melihat mereka sebagai zombie. Semua itu disebabkan oleh rasa bersalahnya yang sangat dalam dengan apa yang terjadi kepada anaknya. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Come on, I know you hate me right now, okay? Just leave me alone. Bad! Neil mengalami delusional yang sangat parah, yang bahkan ia tidak menyadari jika anaknya sedang sekarat di sampingnya. Abby yang sebenarnya sedari tadi mencoba berteriak dan mengatakan untuk meletakkan senjatanya, tapi di mata Neil itu adalah istrinya yang telah menjadi zombie, sehingga ia mencoba menembaknya. Namun para polisi kemudian langsung menembak Neil terlebih dahulu, dan akhirnya cerita Neil sang delusional telah berakhir. Cerita dimulai dengan Ash yang baru saja menerima kabar gembira, yaitu ia diterima di Harvard. Sahabatnya yang bernama Iris dengan nada bercanda mengingatkannya agar tidak berubah menjadi sombong setelah masuk universitas bergengsi itu. Ash pun berjanji, bahkan memberi izin pada Iris untuk menghukumnya jika ia berubah.
Hari itu adalah hari ulang tahun Ash, dan ia serta Iris memiliki tradisi khusus, yaitu minum milkshake, mendaki bukit, dan mengunjungi semak Blackthorn. Semua itu adalah ritual yang mereka lakukan sejak usia 14 tahun. Namun, Ash merasa mereka sudah terlalu dewasa untuk itu, dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Sementara itu, di lantai bawah, muncul teman mereka, yaitu Destiny dan Lindsay. Ash! Ash? Fuck, hello! Hi Destiny, hi Lindsay. Dan itu adalah adik laki-laki Ash yang bernama Luke. Ash kemudian meminta maaf atas kelakuan adiknya. Tidak lama kemudian, muncul pacar Ash yang bernama Kevin dengan saudaranya, yaitu Ty. Mereka heran mengapa suasana begitu sepi, padahal mereka mengira ini adalah pesta. Ash menjelaskan bahwa ia sedang menjaga Luke karena orang tua mereka sedang pergi untuk bulan madu, jadi ia hanya merencanakan acara kecil-kecilan. Kevin memberikan hadiah ulang tahun untuk Ash berupa pil baru yang bernama Living Death. Ty menyarankan agar Ash meminumnya untuk menikmati perayaan malam itu, tapi Ash menolak karena ada adiknya di rumah dan orang tuanya akan marah jika tahu ada alkohol atau pesta besar. Kevin dan Ty kemudian menunjukkan kejutan sebenarnya, yaitu tiket ke Festival of the Living Dead. Ini adalah festival musik tahunan ke-55 yang diadakan untuk merayakan kehidupan dan mengenang korban tragedi wabah zombie tahun 1968. Guys, come on, we talk. Because this weekend, Sony is 68. We've got a Gasbuster, Pinky's a Burn 2020. Ash sangat gembira, namun ia tidak bisa pergi karena ia sudah berjanji pada ayahnya untuk menjaga Luke. Teman-temannya tentu kecewa. Iris kemudian menawarkan diri untuk menjaga Luke agar Ash bisa pergi ke festival. Iris merasa ia berhutang budi pada Ash dan tidak ingin sahabatnya melewatkan kesempatan langka melihat band kesayangannya secara langsung. Di lantai bawah, suasana menjadi tegang ketika Kevin bercanda mengambil senapan tua milik kakek Ash dan mengarahkannya pada Luke. I'll wander in demons and let him get ya. Can't even figure out his own law. Oh, yeah? Save your lives from the... Ash marah besar, menjelaskan bahwa senapan itu bukan mainan dan pernah digunakan kakeknya untuk menembak zombie sungguhan di masa lalu. Ash akhirnya mengunci senapan itu di lemari agar tidak ada yang bermain dengannya selagi ia pergi. Luke kesal karena ia tidak boleh ikut. Ash menjelaskan bahwa festival itu bukan untuk anak-anak dan memintanya untuk menjaga kadar gula darahnya karena Luke punya diabetes. What are you doing? Not everyone needs a babysitter. Watching the house and So why can't I come with you? you'll have fun. Be good and watch your blood sugar. Ash dan teman-temannya akhirnya berangkat menuju festival dengan mobil Kevin. Di perjalanan, suasana di mobil cukup ramai. Lindsay sibuk dengan ponselnya dan Tay meminta Kevin menyetir lebih cepat. Dan karena sibuk bercanda, mereka kemudian hampir menabrak seseorang. Want me to drive? Thanks, babe. Oh, yeah. Akibat kecelakaan itu, kaki Lindsay akhirnya patah. Ash mencoba memeriksa sinyal ponsel, tapi tidak ada sinyal. Perdebatan pun terjadi. Kevin bersikeras ia melihat seseorang di jalan, namun Tay curiga Kevin hanya berhalusinasi karena pil yang ia konsumsi. Ash menyarankan mereka harus mencari bantuan karena festival hanya tinggal beberapa mil saja jaraknya. Ash, Kevin, dan Tay akan berjalan kaki ke festival mencari bantuan medis, sementara Destiny akan tinggal menjaga Lindsay. Sebelum pergi, terjadi perdebatan sengit. Kevin panik memikirkan SIM dan beasiswa Harvard-nya bisa dicabut jika ketahuan menyetir sambil minum dan meminta Ash untuk mengaku sebagai pengemudi. Ash marah karena Kevin lebih mementingkan dirinya sendiri di saat genting. Apalagi Ash juga tidak sepenuhnya sadar karena Kevin memberinya pil Living Death sebelumnya. Drinking, I could lose... Are you serious? Listen, he's right. He'll lose his scholarship. Okay? We're gonna have to Fucking say... kidding me right now? Alright, it's a totally different thing. I'm not fucking Alright, it'll sorry. be out of your system before... Our friends are hurt. I know! Mereka bertiga akhirnya meninggalkan Destiny dan Lindsay yang menangis ketakutan di mobil. Sementara itu di rumah, teman Iris yang bernama Blaze datang berkunjung. Ia merasa kecewa karena ditinggal rombongan Ash. Iris mengungkapkan kekhawatirannya bahwa hubungannya dengan Ash mulai renggang sejak Ash berpacaran dengan Kevin dan bergaul dengan teman-teman barunya. Tiba-tiba muncul notifikasi di ponsel Iris. Mereka melihat sebuah video live streaming dari festival yang menunjukkan sedang terjadi kekacauan. Iris dan Blaze tidak percaya dan menganggapnya sebagai gimmick pemasaran festival yang berlebihan.
Kembali ke lokasi kecelakaan, Destiny mencoba menenangkan Lindsay yang kesakitan. Tapi bukannya minum obat, Lindsay malah berniat melakukan live streaming tentang kecelakaannya, berharap menjadi viral seperti selebgram lain yang memamerkan luka mereka. Saat sedang live, sesosok pria misterius mendekati mobil. Destiny awalnya berharap mendapatkan bantuan, namun ternyata orang itu telah menjadi zombie. Hi, our car's fucked. Can you help us? Di rumah, Luke memohon ingin pergi ke festival. Ia mencoba meyakinkan Iris dan Blaze bahwa ia bisa menyelinap masuk dengan berpura-pura menjadi pengantar makanan. Awalnya Iris menolak karena ia sudah berjanji pada Ash. Tapi karena Luke terus memohon, mereka pun memutuskan untuk menyusul Ash. Di perjalanan, mereka melihat jalan utama menuju festival diblokir polisi karena ada insiden. Mereka pun mengambil jalan belakang melalui pintu masuk staf. Sementara itu, Ash, Kevin, dan Tay sampai di sebuah toko dekat festival yang tampak sepi dan berantakan. Ada bekas darah di lantai, mereka mendengar suara aneh dan menemukan seorang wanita muda bersembunyi ketakutan di dalam toilet. Maybe through there. Let's hear that. They're everywhere. Wanita itu meracau tentang zombie yang ada di mana-mana. Kevin dan Tay menganggap wanita itu hanya sedang mabuk atau berhalusinasi karena narkoboy. Dan karena tidak menemukan apapun yang berguna, mereka kemudian memutuskan untuk pergi. Namun mereka tidak sadar akan kehadiran zombie di tempat itu. Tay kemudian mengatakan jika ia berhasil menelepon 911 dan mengatakan ambulans akan segera datang untuk Destiny dan Lindsay. Ia menyarankan mereka bersantai sejenak dan menikmati festival. Mereka bertiga masuk ke area festival dan mencoba menikmati musik, tapi suasana semakin aneh. Ash mulai merasa tidak enak badan akibat narkoboy yang ia konsumsi. Namun pada saat itulah ia menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi, yaitu orang-orang mulai berubah menjadi zombie. Sementara itu, Iris, Blaze, dan Luke menemukan lokasi kecelakaan mobil Kevin. Mereka panik karena mobilnya kosong dan ada banyak darah. Mereka berasumsi jika Destiny dan Lindsay mungkin berjalan kaki ke festival. Mereka melanjutkan perjalanan di jalan belakang. Tiba-tiba, mereka melihat Destiny berjalan sendirian dan tampak sangat ketakutan. Mereka berhenti untuk menolongnya. Destiny mengatakan bahwa zombie mencoba membunuhnya, dan ia terpaksa meninggalkan Lindsay yang tidak bisa berjalan. He tried to kill me. Okay, we're all gonna die. Let's get you. Dan ternyata Kevin dan Tay tadi justru pergi meninggalkan Ash dan menyelamatkan diri mereka sendiri. He's got a gun. No shit. She's gonna kill me. Like that bitch, huh? Fucking cow. Sementara itu, Ash masih berusaha menyelamatkan diri dari serangan zombie. Dan untung saja muncul Iris dan kelompoknya yang menyelamatkan Ash. Tapi sebelum sempat bertanya tentang apa yang terjadi, para gerombolan zombie itu kembali mengejar mereka. Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam sebuah bangunan yang di dalamnya sudah ada Kevin dan Tay. Para zombie sudah mengepung di luar. Ash langsung marah pada Tay karena berbohong tentang ambulans. Tay bersikeras mereka harus menunggu sampai pagi, berharap ayahnya bisa menolong mereka. Ash dan Iris tidak setuju. Mereka mengatakan tempat itu sudah dikarantina dan tidak akan ada bantuan yang datang. Mereka harus segera keluar sebelum zombie semakin banyak. Dan ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari lantai atas.
Guys! Mereka kemudian mencoba bertahan di ruangan sebelah. Namun, Luke tiba-tiba kesulitan bernapas. Tai curiga jika Luke sudah tergigit dan mengancamnya dengan pistol. Ash menjelaskan bahwa Luke menderita diabetes dan sedang mengalami syok karena tidak mendapat suntikan insulin sejak pagi. Insulinnya pasti terjatuh saat mereka melarikan diri. Ash menyadari ada ambulans yang mereka lihat sebelumnya di sisi lain festival. Kemungkinan ada insulin di sana. Ia memutuskan untuk pergi mengambilnya. Kevin dan Tay menentang keras, menganggap itu terlalu berisiko dan akan membahayakan semua orang. Ash yang muak melihat Kevin begitu penakut, kemudian memutuskan hubungan dengan Kevin saat itu juga. Brother could die. How would you even get out? Window that I'm barricading? They're gonna see you come out, right? Okay, we can't rationalize. He's gonna die, We right? can't just sit here and do nothing because we're Telling it like it is. Ty, fucking So the call! moment something goes wrong, you're not scared of them infecting your What are you even talking about? Stop being a fucking coward. You barely fucking... We're done. Okay. Sebelum pergi, Ash meminta Blaze menjaga Luke. Ash dan Iris kemudian pergi diam-diam untuk menghindari para zombie menuju ambulans. Sementara itu, setelah kepergian mereka berdua, Tay yang semakin paranoid, terlebih lagi ia dalam pengaruh narkoboy, ia kemudian berniat membunuh Luke karena berhalusinasi jika Luke adalah zombie. Tapi yang sebenarnya telah menjadi zombie adalah Destiny. Hey man, no, this is fucking calm down. It's a win. Relax. I'm saving our lives. Ash dan Iris kini hampir tiba di ambulans, namun di hadapan mereka terlalu banyak zombie, sehingga Iris kemudian mencoba mengalihkan perhatian para zombie tersebut. Ash akhirnya berhasil masuk ke dalam ambulans, dan di dalamnya ada seorang paramedis yang telah tergigit zombie. Ash pun segera mencari insulinnya dan segera meninggalkan ambulans tersebut. Di saat bersamaan, Blaze mencoba mengambil pistol untuk membunuh Destiny yang kini sedang memakan Kevin. Dan ternyata Blaze berhasil mengecoh para zombie tersebut dengan melumuri tubuhnya dengan darah dan berpura-pura mati. Sementara itu, Tay yang kabur tadi kemudian justru bertemu dengan gerombolan zombie. Beberapa saat kemudian, Ash berhasil bertemu dengan Blaze dan Luke, dan ia kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ash kemudian segera memberikan insulin kepada Luke, dan tidak lama kemudian, Luke akhirnya mulai pulih. Tapi sebelum sempat bergembira, tiba-tiba muncul Tay yang kemudian menyandra Luke. Okay, we're gonna sleep here. You really wanted my finger by just slip. Sementara itu, Iris kini harus berhadapan dengan gerombolan zombie. Tai ternyata juga sudah terinfeksi dan meminta mereka untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Namun hal itu sepertinya tidak akan mudah karena banyak sekali zombie di hadapan mereka. Dan karena Tai menyandra Luke, Ash kemudian mengatakan bahwa ia akan mengalihkan perhatian para zombie agar mereka bisa pergi ke mobilnya. Sementara itu, Iris kini memanjat patung raksasa karena ia masih dikejar zombie. Dan akhirnya, mereka berdua berhasil mengalahkan para zombie tersebut dan bersembunyi di bawah panggung. Di sana mereka saling berbagi perasaan mereka dan semua kesalahannya, dan mereka pun kemudian saling memaafkan. Ash kemudian mengatakan jika Luke sedang disandra oleh Tay, sehingga mereka kemudian bergegas untuk menyusulnya. Pagi harinya, Tay, Luke, dan Blaze akhirnya sampai di depan mobilnya. Tapi di sana ternyata ada zombie Lindsay yang kemudian langsung menyerang. Luke!
Dan untung saja muncul Ash dan Iris yang menyelamatkan Blaze. Namun, suara tembakan itu kemudian menarik perhatian para zombie di dekat tempat tersebut. Sementara itu, Tay yang melarikan diri dan membawa Luke tadi kemudian mencoba mendengarkan siaran radio. Dan betapa mengejutkannya, karena para pemerintah sekarang berniat untuk menggunakan drone untuk mengebom area festival. Mendengar itu, Luke memohon kepada Tay untuk kembali menyelamatkan kakaknya, tapi Tay tentu menolaknya. Dan menyadari ia tidak punya pilihan lain lagi, Luke kemudian nekat mengambil pistol milik Tay. Okay to be scared. Yeah, is that what your sister told me? Grandpa used to say. Last long in this. Hey, look at me. Di saat bersamaan, drone mulai datang dan mengebom area festival. Blaze kemudian mengatakan bahwa ia sepertinya juga sudah terinfeksi, sehingga ia kemudian berniat untuk membakar para zombie dengan dirinya sendiri. I win, motherfucker. Tidak lama kemudian, muncul Luke yang mengendarai mobilnya kembali ke tempat tersebut. Mereka pun segera masuk ke dalam mobil dan bergegas pergi dari sana. Hanya mereka bertiga saja yang selamat dari kejadian di festival itu, namun mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Dunia sedang kacau balau. Siaran berita darurat menampilkan pemandangan mengerikan di sebuah bandara. Polisi melaporkan adanya orang-orang terinfeksi yang mereka sebut zombie. Wabah ini bahkan sudah berlangsung selama 2 bulan. Kasus baru terus muncul di seluruh negeri. Gejala bisa muncul dalam hitungan hari, bahkan menit, mengubah manusia menjadi makhluk buas yang sangat berbahaya. Organisasi Kesehatan Dunia akhirnya mengumumkan status pandemi global. Situasi semakin memburuk ketika karantina bandara berhasil ditembus zombie. Pemerintah memerintahkan semua orang untuk tetap di rumah dan memberlakukan jam malam. Polisi dan Garda Nasional kewalahan dan mulai mundur. Kekacauan total akhirnya terjadi. Sometimes within days, people become uncontrollably announced. Authorities are asking if this is happening now. Calm them down. And national guard. Been ordered with war and high. Di tengah kekacauan itu, terlihat Lo, seorang bocil yang sedang menonton film kartun. Namun seluruh saluran televisi tiba-tiba berubah menjadi saluran berita darurat. Mom? Mom? Gotcha. Ayah mereka kemudian menghubungi mereka melalui video call. Istrinya tampak cemas, sementara pria itu mencoba menenangkannya dari kejauhan. Ia berjanji akan segera keluar dan meminta istrinya membawa anak-anak ke tempat saudaranya. Ia berjanji akan segera menjemputnya. Tapi ketika mereka keluar untuk segera pergi, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang mereka. Go, 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 go! Stay close to me! Dan untung saja muncul seorang pria bernama Cassius yang menyelamatkan Abigail. Waktu pun berlalu. Abigail kini telah tumbuh menjadi remaja yang cakap di bawah bimbingan Cassius. Mereka hidup nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Cassius melatih Abigail menggunakan senjata api, mengajarkan teknik menembak yang benar. Align the sights. Focus on the reticle. Breathe. Remember this, sold me. Jockey. Mereka menjalani rutinitas bertahan hidup, termasuk makan malam sederhana dengan jatah yang terbatas. Suatu hari, mereka menyortir benih tanaman. Tampaknya mereka punya rencana jangka panjang, yaitu menjadi petani di sebuah pulau yang aman. Mereka berencana menuju pantai barat dan menyeberang dengan perahu. Abigail tampak antusias melihat lautan, sesuatu yang belum pernah ia lihat. Cassius meyakinkannya bahwa dalam 2 minggu, impian itu akan terwujud. Mereka pun kemudian beristirahat malam itu. Tiba-tiba ada seekor zombie pengintai di dekat tempat persembunyian mereka. Cassius mengatakan, jika ada zombie pengintai, kemungkinan besar ada lebih banyak zombie di dekat mereka. Mereka harus segera bergerak.
Abigail tampak enggan, menyarankan rute alternatif atau bahkan menggunakan pesawat terbang. Namun, Cassius bersikeras untuk tetap pada rencana awal. We could go up north. It's too big a detour. I hate flying. No one here except Left of the 9mm at 40. I can get it. No. Told you not to rush. Mereka kemudian mendekati mobil itu. Cassius melihat orang tadi ternyata masih hidup dan dalam kondisi sekarat. Ia pun kemudian langsung mengakhiri penderitaannya. Here. Sorry, pal. Tiba-tiba mereka mendengar panggilan radio dari teman orang yang ditembak barusan. Abigail ingin memperingatkan mereka tentang gerombolan zombie, tapi Cassius melarangnya. Ia mengatakan bahwa jika mereka memperingatkan kelompok pria tersebut, mereka akan menarik perhatian para zombie ke posisi mereka sendiri. Namun sepertinya semua sudah terlambat, karena kawanan pria itu akhirnya tiba di tempat tersebut. Your weapons and get your hands up. All right, man, take it. Check it. It's okay, we don't wanna... Bad feeling about this. Yeah, you know who hit the most? Looters. You here to fucking rot. Hey! Put him down. Take it easy. Put your guns down. I don't mean to hurt you. Cassius mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya ingin memberi peringatan tentang kedatangan para zombie, tapi pemimpin mereka tidak percaya. Dan sekali lagi semuanya sudah terlambat, karena para zombie akhirnya tiba di tempat tersebut juga. Setelah pertempuran singkat yang menegangkan, mereka berhasil lolos. Mereka berhasil menyelamatkan 2 orang, yaitu David dan Megan. David menjelaskan bahwa mereka terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka karena kehabisan persediaan dan sedang menuju sebuah koloni di arah timur laut. Megan sudah hamil 35 minggu, yang berarti waktu melahirkannya sudah dekat. Cassius dan Abigail mengatakan tujuan mereka adalah pantai barat, bukan timur laut. Tiba-tiba mobil mereka rusak, sehingga mereka semua terpaksa berjalan kaki. Damn it! Leave it. Not worth it. Let's set camp. Malam itu, mereka berkemah di bangunan kosong tersebut. David dan Megan berterima kasih atas bantuan Cassius dan Abigail. Cassius tetap menjaga jarak, hanya makan daging hasil buruan mereka sendiri karena takut infeksi. Abigail bertanya tentang kehidupan David dan Megan sebelumnya. Mereka berasal dari sebuah peternakan yang awalnya dihuni 40 orang. Namun serangan zombie terus mengurangi jumlah mereka, hingga akhirnya mereka harus membakar ladang gandum untuk menghentikan serangan terakhir, membuat mereka kehabisan makanan. Mereka mendengar tentang sebuah koloni di atas air yang dihuni lebih dari 100 orang, dengan makanan, air, dan bahkan dokter. Perjalanan ke sana memakan waktu seminggu. David dan Megan mencoba membujuk Cassius dan Abigail untuk ikut mereka, tapi Cassius langsung menolaknya. Ia menjelaskan bahwa kemungkinan besar para zombie akan melacak mereka. Karena itu, ia ingin menjauh sejauh mungkin. Ia menekankan bahwa tidak bergabung dengan kelompok lain adalah kunci untuk bertahan hidup. Abigail merasa tidak tega meninggalkan David dan Megan, sehingga ia kemudian berdebat dengan Cassius. Start the collection over. Why don't we check out the colony? We've seen enough. Maybe these people are different. We're the same everywhere, Abigail. No, we can't just leave them alone. Help each other. Bodies of selfless I'm people. giving them my gun and some After the ammo. mess you made today. Did you even consider the fact? We didn't! No, get off your high horse. Trouble again. Next time, just... Thanks for today's lesson. Malam itu, David menghampiri Cassius yang sedang berjaga. Ia berterima kasih atas bantuan Cassius dan mengungkapkan kekagumannya pada keberanian Cassius saat serangan di lembah. Ia khawatir tentang Megan yang merasa bersalah karena meyakinkan semua orang untuk pergi ke koloni. David hanya bersyukur mereka selamat hari itu. Tersentuh oleh kondisi mereka, Cassius memutuskan untuk membantu David dan Megan mencapai koloni Bowtown. Problem look is, I don't know what I would do if there's no. This is my plan. What she's going through, blames herself for what happened. Convinced today will help you get to the car. Keesokan paginya, Abigail yang masih berjaga tiba-tiba melihat ada pergerakan, sehingga ia mencoba melihatnya.
Para zombie ternyata memang mulai mendekati mereka, sehingga mereka langsung melanjutkan perjalanan kembali. Keadaan Megan semakin lemah. Mereka harus beristirahat lebih sering. Abigail teringat sebuah bandara kecil di dekat situ, tempat ayahnya dulu menyimpan pesawat kecil. Ia mengusulkan untuk mencari pesawat di sana sebagai cara transportasi yang lebih cepat. Cassius skeptis, meragukan kondisi pesawat yang sudah lama ditinggalkan yang kemungkinan sudah rusak. Namun David mendukung ide Abigail. Mereka melakukan voting, dan mayoritas setuju untuk mencoba ke bandara. Civil airport, a couple Plane that's been lying around. lots of spare parts. We could do it. Figure out something. At this pace, we won't get there We until get surrounded there. Let's have a vote. Di sebuah toko yang ditinggalkan di tengah jalan, mereka menemukan mayat yang baru saja ditembak. Cassius menyadari ada orang lain di sekitar dan mendesak mereka untuk cepat mengambil barang berguna dan pergi. Not long ago. We got 2 minutes. Guess we're not alone. we have to try it. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Megan mengungkapkan ketakutannya bahwa anaknya akan tumbuh sendirian di dunia yang tidak pasti ini. Ia hanya ingin ada seseorang yang menjaga anaknya, bahkan jika ia harus mengorbankan nyawanya. Perjalanan ke bandara terhalang oleh jalan yang runtuh, tapi Abigail tahu jalan menuju hangar milik ayahnya. We should turn back. That'll be a fucking stupid. That's where my dad's hangar How used do we to be. open it? Mereka berhasil membuka pintu hangar dan menemukan sebuah pesawat kecil di dalamnya. David dengan pengetahuannya mencoba memeriksa kondisi pesawat tersebut dan tampaknya masih bisa diperbaiki. Sementara David dan Megan mulai bekerja memperbaiki pesawat, Cassius dan Abigail pergi mencari suku cadang dan bahan bakar di sekitar bandara. David kesulitan memperbaiki bagian mesin dan tangannya terasa sakit. Megan mencoba menenangkannya. David bertekad memperbaiki pesawat itu demi membawa mereka ke Boat Town. Abigail kembali tanpa membawa banyak hasil. Cassius kembali menunjukkan sikap pesimisnya. Tiba-tiba suara bising terdengar dari luar. Para zombie mulai mendekat. David belum selesai memperbaiki pesawat sehingga Abigail mencoba membantu David. Sementara Cassius bersiap menahan serangan para zombie. 60 seconds! Go move it! We're not gonna make it! They're catching us! Dan akhirnya mereka berhasil meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum sempat merasa lega, mesin pesawat itu mulai bermasalah. Abigail kehilangan kendali. Cassius mendesaknya untuk melakukan pendaratan darurat. Fuck! You gotta land this thing! Over there! Okay. Pesawat itu rusak parah, tapi semua orang berhasil selamat. Mereka kembali terdampar, jauh dari tujuan. Setelah beristirahat, Cassius membuat rencana baru. Berdasarkan peta, mereka tidak terlalu jauh dari tepi sungai dan koloni, mungkin sekitar 2 hari berjalan kaki melintasi perbukitan. Namun persediaan peluru mereka sangat kritis. The riverbank. 7 and 8. We'll leave it. First light. Malam itu Megan melihat keresahan di wajah Cassius. Cassius mengakui bahwa ia ragu tentang keputusannya membantu mereka. Ia merasa bertanggung jawab atas Abigail. Cassius kemudian mengungkapkan bagaimana ia dulu menyelamatkan Abigail dan menghabisi keluarganya yang akan berubah menjadi zombie. I know what you're thinking. We rely on each other. She's stronger than you think. I killed her mom and her brother. But you saved her as the world it is. Keesokan harinya, saat melanjutkan perjalanan, mereka melihat ladang yang tampak digarap, menandakan ada orang di dekatnya. Tiba-tiba David menjerit kesakitan. Kakinya yang diperban tampak terinfeksi parah. Don't say what are you gonna tell? I should kill you right here. Give me one good reason why. Coming! I have that choice for now. Mereka melihat rumah di tempat tersebut, dan sebelum Cassius sempat berpikir, tiba-tiba Abigail langsung maju untuk menemui sang pemilik rumah. Who are you? There we go. Stop! Need some rest. All right, that's far enough. All right, put all your weight. You two, come up here where Well, come on in. Di dalam rumah, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Norton. Rumahnya ternyata cukup nyaman, dilengkapi listrik dari sumber panas bumi, air panas dan makanan.
Ia pun kemudian mempersilahkan mereka semua untuk menggunakan semua fasilitas tersebut. Ternyata Norton adalah seorang insinyur. Ia bercerita tentang penelitiannya dan istrinya dulu. Ia juga tahu tentang koloni dan kadang berkomunikasi dengan mereka melalui radio, tapi memilih untuk tidak bergabung karena tidak menyukai keramaian. Norton mulai mengungkapkan pandangan filosofisnya tentang pandemi ini sebagai koreksi evolusi yang diperlukan karena keserakahan umat manusia yang menghabiskan sumber daya. Norton melihat zombie sebagai tahap evolusi berikutnya, di mana yang kuat bertahan. Ia terdengar hampir memihak para zombie, yang membuat mereka merasa menjadi tidak nyaman. We got here. Officially trying to one-up it and water. Yeah, but it was still awful. For the virus. Next stage in our evolution. Strong have survived. Sounds cruel. Evolution didn't stop. Can you compare this to evolution? Care about we did deserve the punch for annihilation. Is nothing. Beberapa saat kemudian, ketika David kembali dari kamar mandi, ia melihat jika teman-temannya sudah pingsan. What are you? Ternyata Norton telah memberi bius di minuman mereka. Ketika sadar, mereka mendapati diri mereka terkurung di semacam laboratorium bawah tanah. Norton sedang merekam log penelitiannya, menyebut mereka sebagai subjek tes. Ternyata Norton berhasil menciptakan perangkat suara yang bisa mengusir atau menarik zombie. Dengan alat itu, ia bisa mengendalikan para zombie, termasuk istrinya sendiri yang ternyata juga sudah menjadi zombie. Now who knows, little wristlet, that the infected, I am merely the time of mankind. Don't you want to meet me? No! Motherfucker! Mereka kemudian hendak pergi dari tempat tersebut. Cassius berniat untuk menghabisi David sekarang juga sebelum ia berubah menjadi zombie. Namun Abigail melarangnya. Pada saat itu, air ketuban Megan pecah, sehingga mereka harus segera pergi. Mereka kemudian mengendarai mobil, tapi para zombie mulai mengejar mereka. Hold on! Saat mereka melihat cahaya tempat koloni di kejauhan, mereka menghentikan mobilnya. Namun karena para zombie juga sudah mulai mendekat, David kemudian berniat untuk menahan para zombie agar mereka bisa menyelamatkan diri. Go! Wake up! Dan akhirnya mereka berhasil mencapai koloni. Setelah memeriksa Cassius dan Abigail untuk memastikan mereka tidak digigit, mereka menyambut kedatangan Cassius dan anggotanya. Pemimpin koloni yang bernama George kemudian menemui mereka dan meyakinkan mereka bahwa tempat ini sangat aman dari serangan zombie. Abigail, yang akhirnya merasa menemukan tempat tinggal, kemudian berniat untuk tinggal di sini saja. Sementara Cassius masih bersikeras bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia dan mereka harus terus berjalan. Perbedaan pendapat itu pun kembali membuat mereka bertengkar. Don't wander off. What if I don't want to move on? It always starts like this. Everything is done, it turns out that... I can protect myself. That's it. Discussion. You know my dad, don't tell me what to do. Die because of you. Didn't listen to me. You are better not me anymore. Beberapa saat kemudian, seorang wanita dari koloni memberitahu Cassius bahwa bayi Megan selamat. Tapi Megan sendiri tidak akan bertahan lama. Megan ingin berbicara dengan Cassius dan memintanya untuk melindungi anaknya itu. She's beautiful. Hope. See her grow up. Look after her, just like you looked after everything. Please. Keesokan harinya, terlihat Norton yang datang dan mulai mengendalikan semua zombie di tempat tersebut. Ia kemudian memerintahkan para zombie untuk mulai menyeberangi sungai dan menyerang semua orang-orang tersebut. Di tengah kekacauan itu, Abigail mencoba mencari Cassius yang kini sedang membawa Hope ke tempat aman. No, well, I promise. Let's get out of here.
George memerintahkan semua orang masuk ke terowongan evakuasi, sementara Abigail dan Cassius akhirnya bisa bertemu lagi. Namun, saat mereka hendak masuk ke terowongan, tiba-tiba muncul Norton di belakang mereka. What do you want from us? People just can't be dangerous. No. No! Fuck your revolution. Dan akhirnya Norton tewas dimakan para zombie. Sementara itu, para survivor sedang menunggu Abigail dan Cassius sebelum memutuskan untuk meledakkan seluruh tempat itu. Go, go, go! Not yet! 4! Ledakan pun terjadi, dan untungnya mereka berdua ternyata berhasil keluar sebelum terjadi ledakan. Tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan, yang ternyata masih ada satu zombie yang berhasil selamat dan mengikuti mereka. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan zombie tersebut. Mereka merasa begitu lega, meskipun ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru mereka.